Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai manusia dan pendidikan. Dan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizkia Hasritia, Nailun Maziatul Maulidah, dan Dela Adelia. Simak terus video kami. Baik, pembahasan yang pertama adalah tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah suatu amat vital yang menentukan kehidupannya, baik di tengah masyarakat maupun di mata Allah. Amalannya mencakup ide atau gagasan, perbuatan dan karya. Gagasan dalam pikiran manusia adalah ide yang terdapat dalam alat pikir yang disebut dengan akal pikir atau otak. Sedangkan ide yang dikembangkan terus-menerus menjadi satu penalaran. Sedangkan penalaran merupakan proses berpikir yang dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dalam membahas tentang manusia, sekiranya dapat dilihat dari sudut pandang Al-Quran dan filsafat yang memiliki jangkauan yang luas dan tidak terbatas. Sejauh masih bisa dipikirkan, maka masih bisa menjadi bahan kaji. Filsafat manusia. Antropologi filsafat dalam mempelajari manusia memiliki 4 aliran. Yang pertama adalah aliran serba zat, yang kedua adalah aliran serba ruh, yang ketiga aliran dualisme, dan yang terakhir adalah aliran eksistensial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang antropologi filsafat hakikat manusia yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah aliran serba zat. Aliran ini mengatakan sesungguhnya ada itu zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba ruh. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di bumi adalah ruh. Sementara zat adalah manifestasi dari ruh. Yang ketiga ada aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Badan tidak berasal dari ruh dan ruh pun tidak berasal dari badan. Perwujudan manusia tidak serba 2 jasad atau ruh. Antara keduanya saling mempengaruhi. Yang keempat adalah eksistensial. Aliran filsafat modern berpandangan bahwa hakikat manusia merupakan eksistensi dari manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah sebagai hamba dan khalifah Allah atau wakil Allah di bumi, sebagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan terdapat surat lain seperti surat Al-Baqarah ayat 30 yang sudah tertulis dalam makalah yang menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah. Allah menjelaskan bahwasanya penciptaan manusia tidaklah untuk main-main, melainkan dengan fungsi dan tugas, yaitu untuk mengemban amanah atau tugas keagamaan, untuk mengabdi atau beribadah sebagai khalifah atau pengelola di muka bumi, untuk menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Selain itu, kewajiban manusia adalah sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Selain itu, tugas dan fungsi manusia sebagai hamba Allah adalah yang dimaksudkan di sini, yaitu manusia sebagai hamba Allah dalam hubungannya dengan Tuhan atau dengan Allah. Manusia menempatkan posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya, yaitu Allah. Hal ini sudah termaktub dalam Al-Quran
tentang tujuan Allah menciptakan manusia, yakni untuk menyembah kepadanya. Selain itu, tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah yang dimaksudkan adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, atas sesama manusia, dan alam yang menjadi sumber penghidupan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di muka bumi, memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu kewajibannya antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan karena merupakan amanah dari Allah, Sang Pencipta. Tanggung jawab manusia terhadap moral agama sebagai khalifah di bumi, yaitu mengelola sebaik-baiknya alam semesta dan kehidupan sosial di dalamnya. Kehidupan manusia sangat bergantung kepada komponen-komponen lain dalam ekosistem, sehingga secara moral manusia terhadap alam dituntut untuk bertanggung jawab kepada keberlangsungannya, keseimbangan, kelestarian alam, dan menjadi sumber penghidupannya. Pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif filosofis. Kegiatan manusia untuk mengembangkan dirinya dan menemukan pengetahuan yang benar adalah sesuatu yang harus dilakukan karena manusia selalu berpikir. Namun, setiap manusia berbeda cara berpikirnya untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki. Dapat dikatakan bahwa setiap jalan pikiran mempunyai kriteria kebenaran yang merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. Penalaran merupakan suatu penemuan kebenaran di mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Jadi, untuk mengembangkan dirinya, manusia tersebut haruslah selalu berpikir dan mencari kebenaran-kebenaran yang hakiki. Dalam pengembangan sumber daya manusia, banyak sarana yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya yaitu pendidikan. Sejalan dengan tujuan tersebut, disusunlah suatu sistem pendidikan yang layak dan serasi dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia sebagai pendukung nilai-nilai budaya bagi peningkatan kemajuan peradaban yang dimiliki. Kemudian, agar sistem pendidikan tersebut tetap terjaga, diperlukan adanya suatu landasan filsafat pendidikan yang dinilai mengakar pada kepribadian bangsa itu masing-masing. Dalam kaitan ini, terlihat bagaimana kaitan hubungan antara filsafat pendidikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan manusia untuk pengembangan potensi dirinya dan menemukan pengetahuan yang benar adalah sesuatu yang mutlak dilakukan karena manusia selalu berpikir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peranan penting terhadap pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu hakikat pendidikan. Hakikat sendiri berarti intisari atau dasar, sedangkan pendidikan bisa diartikan sebagai proses pengubahan dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perluasan dan cara mendidik. Sedangkan hakikat pendidikan adalah mengembalikannya nilai-nilai ilahiyah pada manusia atau yang biasa disebut dengan fitrah dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga menjadi manusia berakhlakul karimah. Dapat diartikan pula hakikat pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikannya sebagai insan kamil, manusia utuh atau kafah. Nah, hakikat pendidikan ini dapat terwujud melalui proses pengajaran pembelajaran, pembersihan dan pembiasaan, dan tadris dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi pedagogi berupa profesi, kepribadian, dan sosial. Dengan begitu, hakikat pendidikan sangatlah ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi, hakikat pendidikan dapat dirumuskan yang pertama yaitu
Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik, yang bisa dikatakan sebagai hubungan timbal balik dua arah, yaitu guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar yang saling mempengaruhi sehingga terjadi reaksi dari kedua belah pihak. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang ketiga yaitu pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Dapat dikatakan pula seperti sebelumnya bahwa pendidikan ini dapat meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Seperti pada hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan itu didapat dari masih bayi sampai ajal menjemput. Dan yang terakhir yaitu pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Eksistensi pendidikan dalam pengembangan fitrah manusia. Pada bahasan kali ini akan dibahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, hubungan pendidikan dan fitrah manusia. Kedua, pengembangan fitrah manusia. Dan ketiga ialah peran pendidikan dalam pengembangan fitrah manusia. Hubungan pendidikan dan fitrah manusia. Pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan diri melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga bisa disebut sebagai proses memanusiakan manusia, karena segala sesuatu yang ada di pendidikan harus didasari oleh konsep hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk unik yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia dilahirkan dengan berbagai fitrah atau potensi sebagai bekal untuk menjalankan tugas kekhalifahannya. Fitrah itu sendiri didefinisikan sebagai sifat dasar atau karakter manusia yang telah ditanamkan dalam diri manusia sejak mereka dalam kandungan. Dari kedua penjabaran tersebut dapat diketahui hubungan pendidikan dan fitrah manusia, bahwa dalam mengembangkan fitrah manusia dibutuhkan pendidikan sebagai alat untuk menentukan batas di mana titik optimal fitrah tersebut dapat dicapai. Peran pendidikan dalam pengembangan fitrah manusia. Setiap manusia telah dibekali berbagai fitrah yang dapat dikembangkan, di mana fitrah tersebut dapat berkembang secara sempurna jika melalui proses yang mengarahkan pada pembentukan dan pengembangan potensi tersebut, yaitu proses pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang tepat dalam membentuk pribadi yang berilmu pengetahuan, karena pendidikan jugalah yang membentuk watak serta karakter masyarakat. Setiap manusia telah memiliki potensi-potensi yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia yang baik. Tetapi yang menjadi permasalahan ialah setiap manusia memiliki lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, potensi yang baik yang ada dalam diri manusia tidak akan berguna jika tidak digunakan dan dikembangkan melalui pendidikan. Karena pada dasarnya tujuan utama pendidikan ialah mengubah potensi-potensi manusia menjadi kemampuan-kemampuan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Karena apabila fitrah atau potensi tersebut telah dikembangkan dengan baik, maka tujuan pendidikan dan tujuan pengembangan fitrah manusia pun akan terwujud. Pengembangan fitrah manusia. Fitrah manusia sebagai anugerah dari Allah harus dikembangkan agar manusia mencapai tujuannya, yaitu menjadi manusia yang insan kamil. Untuk mencapai pada tujuan tersebut, setiap usaha pengembangan fitrah harus dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis. Berkembang atau tidaknya ditentukan oleh 2 faktor. Pertama, usaha manusia itu sendiri, karena segala sesuatunya akan mencapai sebuah perubahan jika manusia itu giat berusaha, dan salah satu cara untuk mengembangkan fitrah manusia itu melalui pendidikan. Yang kedua, hidayah atau petunjuk Allah. Allah memberi 3 hidayah pada manusia dalam rangka mengembangkan fitrahnya. Pertama ada akal untuk berpikir, kedua hati untuk menghayati, dan ketiga adalah hidayah din atau agama, untuk menentukan kebenaran yang mutlak atas akal dan hatinya.
Hakikat pengembangan metode pendidikan. Hasan Langgulung mendefinisikan metode sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Penggunaan metode diharapkan mampu menjadikan proses dan hasil belajar menjadi lebih berdaya dan berhasil. Di dalam dunia pendidikan terdapat banyak metode. Ada metode ceramah, diskusi, dan lain-lain. Keberagaman ini dikarenakan tujuan tiap mata pelajaran serta kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, mengharuskan pendidik untuk mengembangkan kembali metode yang telah ada. Pendidik harus bisa menggunakan variasi metode serta media pembelajaran untuk meningkatkan antusiasme peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan atau pengembangan mengenai metode pembelajaran yang harus diterapkan pendidik agar dapat mengembangkan potensi peserta didik. Pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kreativitas, minat, serta bakat peserta didik, sehingga dapat menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, serta sukses menghadapi tantangan global saat ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.